Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwanto dari kelas Hachimitsu A. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas materi yang telah dibahas tadi pagi. Nah, jadi yang pertama itu ada kalimat sopan. Yang pertama itu ada tapi. Nah, kalimat tapi seperti yang kita tahu yaitu ada ga, demo, kedo, dan kere demo. Nah, kere domo. Nah, jadi tapi pada pola kalimat ini memiliki fungsi kalimat atau cara pakainya bisa untuk kalimat yang berlawanan, permintaan, penyesalan, atau penghubung. Nah, jadi kedo di sini digunakan untuk kalimat tapi di sini digunakan untuk berfungsi untuk kalimat ini. Nah, jadi contoh pertama yaitu untuk kalimat berlawanan. Contohnya yaitu hito wa hansemu kedo nihongo o yomimasen. Nah, jadi kayak orang itu ganteng tetapi tidak bisa membaca bahasa Jepang. Nah, jadi kalimat tapi di sini bisa juga untuk kalimat yang berlawanan, kayak misal ini juga tidak hanya untuk kalimat tidak juga hanya untuk orang, bisa juga untuk kayak benda lainnya, kayak misal kuruma wa kirei desu ka kirei desu ka takai desu. Mobil itu bagus tapi mahal gitu. Nah, bisa juga untuk benda atau orang juga bisa. Nah, terus yang kedua yaitu sebagai kalimat permintaan. Nah, jadi contohnya ototo wa kekkon shitai desu. Kekkon shitai kedo. Nah, atau kekkon shitai desu ga. Nah, jadi kalimat yang kedua ini sebagai kalimat permintaan gitu, kayak adik laki-laki ingin menikah gitu. Nah, jadi kedo di sini sebagai kalimat permintaan, kayak misal contoh lainnya yaitu ada kuruma wa hoshi kedo gitu. Hoshi desu ga. Nah, ini kedo atau ga di sini bisa juga sebagai kalimat permintaan. Nah, terus yang kedua yaitu ada sebagai penyesalan. Nah, penyesalan di sini sebenarnya sama seperti yang kita pelajari pada bab sebelumnya, yaitu di teshimaimasu gitu, penyesalan atau teshimaimashita. Nah, contoh dari kalimat penyesalan ini sumimasen terebi ga koremasu ga gitu. Maaf, TV-nya rusak gitu. Nah, ini sebagai maska di sini sebagai kalimat penyesalan ya minasan. Kayak misal contohnya kino pasokon o kau no ni kabang o ochimasu kedo. Nah, jadi kemarin kino pasokon o kau no ni, padahal atarashi pasokon o kau no ni kabang o ochimasu kedo. Nah, padahal baru saja membeli laptop baru, tapi jatuh dari tas. Nah, ochimasu kedo. Nah, sebagai kalimat penyesalan. Ga di sini, kedo di sini, demo di sini, kere demo di sini berfungsi sebagai ini. Nah, bisa juga sebagai penghubung juga untuk menghubungkan. Bisa sebagai 4 ini kalimat tapi di sini. Nah, terus
Yang kedua itu ada narimas. Nah, seperti yang kita sudah pelajari di bab sebelumnya, yaitu narimas ini sebagai kalimat penyupan gitu, songkeigo. Nah, jadi kalau ada orang itu berbicara kepada kita, nah berarti orang itu menyopankan kita, ataupun kita ingin menyopankan orang lain itu memakai kalimat songkeigo atau kalimat narimas. Nah, narimas di sini bukan artinya menjadi ya minasan tapi narimas di sini sebagai kalimat penyopan itu. Jadi syarat dari narimas ini yaitu kata kerja mas berubah menjadi narimas, kata sifat i berubah menjadi ku narimas, kata benda dan kata sifat na berubah menjadi ni narimas. Nah, jadi narimas di sini sebagai kalimat penyopan itu. Nah, lanjut terus yang kedua yaitu ada deshoka atau kira-kira gitu. Nah, kalimat deshoka ini sebagai lebih sopan dari kalimat deska itu. Nah, jadi kalau kita mau bertanya kepada orang yang lebih tinggi dari kita, kayak misal bos, orang tua yang lebih tua dari kita, nah itu memakai deshoka. Nah, terus ka di sini juga hukumnya tidak wajib ya minasan. Jadi bisa dihilangkan asal naik 2 harokat atau dinaikkan nadanya gitu. Imananji desu ka? Imananji desu ka? Sekarang jam berapa gitu. Nah, desyoka ini lebih sopan daripada menyopankan dari deska. Nah, jadi gimana kalau tidak dihilangkan kanya gitu. Imananji desu? Nah, harus naik ya minasan. Kayak misalnya wakarimashita ka? Wakarimashita. Nah, harus naik nadanya. Oke, terus selanjutnya yaitu ada bukan pola kalimat, yaitu ada yokatara. Nah, yokatara di sini adalah sebagai istilah izin gitu. Kalau di buku artinya berkenan, tapi di sini artinya kalau mau, kalau diizinkan, kalau boleh. Nah, jadi kalimat ini adalah kalimat untuk meminta izin gitu atau lainnya. Nah, contohnya itu yokatara asa sukudai oshimasu. Kalau diizinkan pagi mengerjakan PR gitu. Kalau boleh gitu atau kalau diizinkan gitu. Nah, jadi yokatara ini sebagai istilah untuk kalimat izin. Nah, yokatara nomimono o nomimasu ka? Kalau diizinkan, apakah boleh meminum minuman itu? Apakah boleh minum itu gitu? Kalau diizinkan atau kalau bolehkah minum itu? Nah, jadi yokatara sebagai kalimat izin ya minasan. Lanjut. Nah, terus yang ini ada kalimat te. Nah, jadi di sini yaitu kalimat te di sini untuk cara menerjemah ya minasan. Nah, jadi yang pertama itu ada kemudian. Nah, dibaca kemudian kalau menggunakan kata kerja. Nah, terus dibaca dan kalau menggunakan kata benda dan kata sifat. Nah, jadi kalau ada pola kalimat ini dibacanya dari akhir, jadi bukan dari si T-nya, tapi dari ininya kalimatnya gitu. Jadi terjemahannya di akhir bukan dari si T-nya. Nah, kalau ada kalimat ini dengan menggunakan atau karena atau kalau baru diterjemahkan awal gitu dari T-nya. Nah, itu ya minasan. Jadi contohnya yaitu ada nah juga untuk kalimat ini atau kalimat ini untuk aktivitas yang berlanjut gitu atau lebih dari satu aktivitasnya gitu. Seperti contohnya
Mizuo nonde tomodachi no uchi e ikimasu gitu. Nah, jadi membacanya itu bukan dari sini gitu. Nah, ini terjemahan akhir. Jadi dari sininya dulu gitu. Minum air, kemudian pergi ke rumah temen gitu. Nah ini kan untuk kata kerja. Gimana untuk kata sifat atau kata benda? Nah, untuk kata sifat dan kata benda itu sama itu dengan pola kalimat ini gitu. Kata sifat i menjadi kute, kata sifat na menjadi d, dan kata benda juga menjadi d. Nah, ini untuk kata benda dan kata sifat gitu. Nah, untuk kata benda seperti biasa saja gitu. Mizuo nonde tomodachi no uchi e ikimasu. Minum air, kemudian pergi ke rumah teman gitu. Nah, kalau kata benda atau kata sifat itu baru berarti dan gitu. Kalau kata kerja kemudian, kayak contohnya itu kalau ini contohnya yaitu nah, kalau yang kata benda dan kata sifat itu artinya dan. Nah, ini contohnya Kyo tenki wa atsukute yasui desu. Cuaca hari ini panas dan dingin gitu. Jadi kalau ininya itu kata sifat atau kata benda itu dibaca dan, kalau ininya kata kerja itu dibaca kemudian. Nah, terus contoh yang ini yaitu ada tabe sugite futoku narimasu. Nah, baru dibacanya dari awal gitu kalau menggunakan kalimat 3 ini. Terjemahannya dari awal gitu. Kalau terlalu banyak makan menjadi gemuk gitu ya menasan. Jadi intinya pola kalimat ini memiliki fungsi yang sama gitu untuk cara membaca gitu. Tapi untuk kemudian dan atau kalau setelah kemudian ini kata kerja atau kata benda atau kata sifat ini terjemahannya di akhir. Nah, kalau dengan atau menggunakan atau karena kalau itu terjemahannya di awal. Nah, dibacanya itu dari T-nya gitu, dari T-nya bukan dari kalau si kemudian dan ini kan dibacanya itu dari si topiknya ini loh. Baru dan atau kemudian gitu. Nah, kalau si ini dengan menggunakan karena kalau itu dibacanya dari T-nya itu. Misal kayak baikude gakko ikimasu. Menggunakan motor pergi ke sekolah gitu. Nah, itu kan dibacanya dari T. Nah, pola kalimat ini juga merujuk pada bumpo-bumpo yang akan datang itu, yang dipakai orang Jepang itu, yang tak beraturan. Ini disepil gitu dari Yanto Sensei. Kayak misal contohnya temoides. Nah, temoides yang kita pelajari kan artinya boleh. Nah, ternyata temoides di sini juga boleh artinya itu tabe temoi desu ka gitu kan. Nah, kan bukan artinya kalau seperti yang kita pelajari di bab sebelumnya, kalau ada partikel mo, wa atau ga gitu atau to sebagai pengandaian itu kan dibacanya di awal. Nah, apalagi ini ada T-nya, berarti ini harus dibaca di awal. Nah, ini tuh artinya kalaupun gitu. Kalaupun makan, apakah boleh itu ataupun ini juga bisa diganti kan. Tabe teme desu ka? Kalaupun makan apakah tidak boleh? Kalaupun makan apakah bisa gitu. Kayak misal koko de tabako o suite mo tame desu ka? Di sini apakah
kalaupun di sini merokok, menghisap rokok, apakah tidak boleh? Nah, jadi temoides di sini artinya kalaupun gitu temonya tuh. Nah, jadi sekian saja materi hari ini. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.